Bulan Ramadan itu ibarat bunga yang mekar sekali dalam setahun. Bulan yang di dalamnya terdapat malam terbaik dari 1000 bulan. Semua amal kebaikan kita akan dilipat gandakan pahalanya. Bulan yang di dalamnya terdapat satu malam diturunkannya Al-Quran. Dan bulan yang selalu dirindukan oleh semua umat muslim di seluruh negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu dengan bulan Ramadan pada tahun ini. Bulan yang penuh dengan kemuliaan dan bulan yang penuh dengan keampunan. Semoga kita dapat menjalankan ibadah pada tahun ini dengan sebaik-baik ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Semoga kelak di akhir hayat kita, di yaumil akhir, kita diberikan syafaat oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, pada hari ini saya akan memberikan tausiah singkat kepada kita semuanya dengan judul Adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya telah mengetahui dan menyadari bahwa betapa besar nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Dan nikmat tersebut tidak akan pernah bisa kita untuk menghitungnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nahl ayat 53. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma bikum min nikmatin minallah. Yang artinya, dan apa saja nikmat yang ada pada kamu adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita berpikir bahwa apa yang ada pada diri kita itu adalah hasil daripada kerja keras kita. Padahal sesungguhnya bukan. Apa yang ada pada diri kita, apa yang kita dapatkan itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan betapa besar nikmat yang Allah berikan kepada kita. Betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita tidak akan pernah bisa kita untuk menghitungnya. Bahkan sekalipun Allah jadikan air laut menjadi tintanya dan kita disuruh untuk menuliskannya, untuk mencatatnya, betapa tidak sanggup kita untuk mencatat banyaknya nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Oleh karena itu, sebagai seorang hamba, kita hendaknya mempunyai adab kepada Allah Subhanahu wa taala, mempunyai sikap yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu sikap yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah diberikan nikmat yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sudah sepantasnya lah kita beriman kepada Allah. Beriman itu artinya meyakini dalam hati kita bahwa Allah lah satu-satunya yang berhak untuk disembah. Sungguh tidak pantas jika seorang muslim menyembah selain daripada Allah, padahal dia sendiri tahu bahwa apa yang dia dapatkan itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sikap yang baik yang kedua kepada Allah Subhanahu wa taala adalah
selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara banyak-banyaklah mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, dan kemudian kita menggunakan nikmat tersebut kepada jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita melupakannya. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 152, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faskuruni askurkum washkuruli wala takfurun. Maka hendaklah kamu mengingatku, kata Allah, maka aku pun akan mengingat kamu. Dan bersyukurlah kepadaku atas nikmat yang telah aku berikan kepadamu, dan janganlah kamu mengingkarinya, yaitu janganlah kita melupakan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sikap yang ketiga adalah selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang muslim, kadang-kadang kita mengatakan, kenapa sih Allah itu begini, tidak mengabulkan doa saya? Kenapa sih saya miskin? Kenapa sih orang kaya? Padahal seharusnya kita harus berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila Allah mengabulkan doa-doa kita, maka kita ucapkan alhamdulillah. Namun apabila Allah tidak mengabulkan doa-doa kita, juga kita harus lebih mengucapkan alhamdulillah. Karena apa? Karena Allah yang Maha tahu apa yang terbaik untuk kita. Allah sayang kepada kita. Allah mungkin tidak mengabulkan doa kita, karena kalau Allah kabulkan doa kita, kalau Allah kabulkan permintaan kita, maka akan menjadikan mudarat kepada kita. Maka selalulah berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, adab kita kepada Allah adalah selalu malu untuk melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah baik-baik, wahai saudaraku, wahai kawan-kawanku semuanya, bahwa apapun yang kita lakukan pasti Allah melihatnya. Dimanapun kita berada pasti Allah mengetahuinya. Mungkin kita bisa bersembunyi dari orang-orang. Mungkin kita bisa menutupi aib kita dengan orang-orang. Mungkin kita bisa menutupi dosa-dosa kita agar orang lain tidak mengetahuinya. Hari ini saya melakukan maksiat kepada Allah dan tidak ada satupun manusia yang tahu. Tetapi tidak dengan Allah, wahai saudaraku. Allah mengetahui apa yang kita lakukan. Maka kita seharusnya malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Malu dengan sebenar-benar malu apabila kita melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Mas'ud, bahwa Rasulullah berkata, "Wahai para sahabatku, hendaklah engkau malu kepada Allah Subhanahu wa taala." Dan para sahabat mengatakan, "Saya malu wahai Rasulullah, kami benar-benar malu." Wahai sahabatku, tahukah engkau malu apa yang sebenar-benar malu itu? Sahabat mengatakan, malulah kita apabila kita tidak menjaga pikiran kita, tidak menjaga perut kita dari maksiat kepada Allah. Pikiran kita tidak boleh memikirkan sesuatu hal. Mata kita tidak boleh memikirkan sesuatu hal yang itu adalah dosa. Tidak boleh. Dan kemudian malu apabila kita memasukkan makanan yang haram ke dalam perut kita. Maka itulah yang disebut dengan sebenar-benar malu. Selanjutnya adalah sikap yang baik kepada Allah, selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayah bunda, saudara-saudaraku semua, hadirin yang berbahagia, tadi kita banyak melakukan dosa. Sebagai manusia biasa, kita memang sudah ditakdirkan tidak pernah lepas dari salah dan dosa. Kita pasti banyak melakukan kesalahan. Namun, kita sebagai hamba Allah diberikan kesempatan untuk selalu bertaubat
pintu Allah terbuka untuk kita. Datanglah kita kepada Allah, memohonlah kita ampunannya atas maksiat-maksiat yang telah kita lakukan, atas dosa-dosa yang telah kita lakukan. Maka insya Allah pun Allah akan mengampuni segala dosa-dosa yang kita lakukan. Hadirin yang berbahagia, demikianlah tausiah singkat yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat, khususnya untuk diri saya, mengingatkan saya kembali apa sikap yang baik pada Allah yang harus saya lakukan. Dan mudah-mudahan juga bermanfaat untuk kita semuanya. Mohon maaf atas segala kesalahan yang ada dalam penyampaian, dalam sikap saya. Dan mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosa-dosa kita semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.